Secara umum, agama itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama biasa disebut dengan agama bumi atau juga diistilahkan dengan agama budaya, culture religion. Karena disebut dengan culture atau budaya, tentunya kelompok pertama dari agama ini merupakan bagian dari hasil interaksi manusia dengan lingkungan di mana dia berada. Bagaimana manusia dalam agama budaya tidak bisa dilepaskan dari kearifan-kearifan lokal yang dimilikinya. Bagaimana dia memandang tentang pepohonan, memandang tentang adat kebiasaan yang muncul di sana. Sehingga tak jarang ajaran agama budaya ini ajaran yang lahir sebagai respon untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Ya, makanya ada masyarakat termasuk agama budaya ini, ada agama yang menyembah matahari, ada agama yang menyembah api, ada agama yang menyembah dewa-dewa, ada agama yang menyembah patung-patung yang dianggap sebagai simbol dari Tuhan yang maha absolut, yang menentukan segala apa yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi kalau disebut dengan agama budaya, maka masuk di situ animisme, kepercayaan akan roh-roh, kepercayaan bahwasanya roh nenek moyang itulah yang menentukan bagaimana kondisi seseorang. Ada juga dinamisme pada benda-benda yang dianggap punya kekeramatan. Di balik sebuah pohon ada penunggunya, di balik sebuah keris ada penunggunya, sehingga itu disembah. Ini termasuk agama budaya. Aliran kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat banyak dapat kita klasifikasikan dalam agama budaya ini. Termasuk juga di situ agama-agama politeisme. Agama yang meyakini Tuhan itu banyak. Ya, tiap tempat ada dewanya. Di sungai ada dewanya, di laut ada dewanya, di gunung ada dewanya. Ini tak lepas dari bagaimana kearifan lokal masyarakat yang berkembang. Ya, maka kalau kita melihat bagaimana mereka meyakini dan mensifati sifat-sifat dari dewa dan Tuhan yang disembah tadi dengan apa yang menjadi bagian dari nilai-nilai yang dianggap baik dalam kearifan lokal di suatu masyarakat. Nah, ada juga termasuk henoteisme. Henoteisme ini menganggap bahwasanya tiap bangsa memiliki satu Tuhan nasional. Tak jarang ini diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana simbolisasi Tuhan tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya juga. Ketika dibuat patung, sebagai contoh, patungnya Tuhan, ini merupakan potret gambaran imajinasi masyarakat lokal tentang Tuhan. Maka tak jarang patung yang dibuat mirip dengan bagaimana karakteristik masyarakat di sana. Bagaimana digambarkan di tengah masyarakat yang berbangsa Cina, Tuhan gambarnya wajahnya seperti Cina. Bagaimana di tengah masyarakat Afrika, Tuhan pun digambarkan berkulit hitam, sama seperti mereka. Bagaimana juga misalnya di India, agama-agama yang ada, dikaitkan Tuhan itu sesuai dengan daya kemampuan manusia untuk berimajinasi tentang Tuhan, sesuai dengan budaya dan kearifan yang dimiliki masing-masing masyarakat. Yang kedua, selain agama budaya ini, kita juga mengenal yang namanya agama langit. Atau disebut juga dengan agama wahyu. Atau disebut juga dengan revealed religion. Agama wahyu, agama langit. Karena konsep agama langit meyakini seluruh ajaran agama ini bukan dibuat di bumi, tetapi Tuhan yang ada di tempat yang tinggi yang disimbolkan sebagai langit mengutus utusannya untuk menyampaikan apa yang menjadi aturan-aturan yang harus diikuti oleh para
penganut agama tersebut. Maka dari itu, kalau kita melihat dewasa ini di tengah begitu banyak agama-agama yang ada. Nah, di sini ada 3 agama yang sering diidentikan dengan agama wahyu. Yaitu yang pertama agama Yahudi. Yang kedua agama Nasrani atau Kristen. Dan yang ketiga agama Islam. Nah, walaupun pada perkembangannya, pada dasarnya ketiga agama wahyu ini, salah satu karakteristik yang menjadi benang merah menyatukan di antara ketiganya adalah agama monoteisme. Agama yang meyakini Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Tuhan itu tunggal. Tidak ada yang semisal dengan Tuhan. Namun, tentunya pada perkembangan terjadi distorsi-distorsi pada masing-masing ajaran agama, ya, sehingga konsep keesaan Tuhan ini kemudian juga sedikit banyak bergeser oleh adanya distorsi-distorsi tadi. Nah, sehingga kalau kita bandingkan di antara 3 agama ini yang dianggap sebagai agama wahyu, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, yang bisa dianggap sebagai agama yang masih memegang konsep monoteisme murni, yaitu hanya pada dan agama Islam. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ini nggak bisa lepas dari kita melihat pada agama Yahudi ada konsep-konsep yang mereka tekankan bahwasanya Israel adalah bangsa terpilih, kemudian kaitan itu dengan hubungan antar manusia yang lain, ya ini juga berpengaruh terhadap konsep keesaan. Belum lagi kalau pada agama Kristen terlepas dari ajaran Katolik maupun Protestan dan mazhab-mazhab yang lain yang ada. Nah, ini juga tidak selepas dari bagaimana mendudukkan konsep trinitas dalam kaitan dengan konsep monoteisme itu sendiri. Nah, ini tentunya menjadi perdebatan juga di antara para ahli agama yang ada dalam ajaran agama mereka. Sedangkan konsep keesaan Tuhan dalam ajaran agama Islam dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Katakan dialah Allah Tuhan yang Esa, dialah tempat semua makhluk ciptaan bergantung kepadanya, dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya gambaran potret agama monoteis, agama yang mengajarkan konsep keesaan Tuhan. Dan tentunya kalau kita lihat pada agama budaya, karakteristiknya biasanya dikenal siapa pendiri agama, kapan agama itu mulai lahir, siapa kemudian yang menyebarkan agama itu. Sedangkan pada konsep agama wahyu tidak ada istilah pendiri agama, yang ada Rasul utusan Tuhan yang menyebarkan agama itu. Karena tentunya dalam keyakinan masyarakat, khususnya yang beragama wahyu, bahwasanya tiap manusia itu pada dasarnya ketika dilahirkan membawa nilai-nilai fitrah. Artinya manusia ini mengesahkan Tuhan. Namun pengesaan manusia terhadap Tuhan ini lambat laun menjadi rusak dan terganggu karena faktor lingkungan dan pendidikan yang diperolehnya dalam hidupnya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa dalam konteks bagaimana beragama, baik wahyu maupun budaya, ini bukan sekedar pada aspek abstraksi, tapi tercermin juga pada tipologi dan karakteristik dari masing-masing ajaran agama. Yang satu menganggap ini adalah bagian dari budaya, hasil bumi, sedangkan yang lain menganggap ini adalah diturunkan dari langit dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul.